Halo, jumpa lagi dengan saya Haris. Kali ini kita akan membahas tentang benarkah wabah COVID-19 adalah hukuman dari Tuhan. Bagaimana pemahaman itu bisa muncul di tengah-tengah kita? Karena beberapa pemimpin-pemimpin gereja yang menjadi panutan umat sedang menghembuskan bahwa Tuhan sedang murka di akhir zaman ini. Ekspresi dari kemurkaan Tuhan itu adalah wabah COVID-19. Saya bisa mengerti mengapa mereka beranggapan seperti itu. Karena mereka membangun asumsi teologis bahwa semua kemalangan itu datangnya dari Tuhan. Mereka menggunakan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab dan contoh-contoh orang yang dihukum. Seperti Saul yang dihukum oleh Tuhan, Achan yang dihukum oleh Tuhan. Dalam skema yang lebih besar lagi, bangsa Israel dihukum Tuhan, bangsa Yehuda dihukum Tuhan. Jadi ketidaktaatan mereka terhadap hukum Taurat itu adalah penyebab mereka dihukum oleh Tuhan. Ini yang kita sebut dengan teologia retributif. Berpikir hitam dan putih saja. Kalau saya taat, maka saya mendapatkan berkat. Kalau saya tidak taat, maka saya akan dihukum. Mereka mengumpamakan Tuhan itu memiliki satu mesin kerja yang otomatis. Jadi tidak heran saya kalau mereka beranggapan bahwa wabah COVID-19 ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Tetapi fakta yang diajarkan oleh Alkitab, tidak semua hal yang buruk itu merupakan hukuman. Saudara pasti percaya. Dan tidak semua yang terlihat baik itu adalah berkat Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan tidak bisa kita batasi dengan pemahaman hitam dan putih saja. Bagaimana cara Alkitab memandang penderitaan? Penderitaan bisa juga sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaan. Contoh, para murid pernah bertanya kepada seorang yang buta sejak lahir, "Rabi, siapakah yang bersalah? Anak inikah atau orang tuanya yang salah?" Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 2 ayat 9 ayat yang ketiga, bukan orang tuanya dan bukan anak ini, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yusuf mengalami penderitaan yang tidak sepatutnya dia tanggung. Tetapi penderitaan itu sengaja dihadirkan Allah dalam hidupnya untuk mempersiapkan pemeliharaan orang Israel pada masa yang akan datang. Penderitaan juga bertujuan untuk memurnikan iman seseorang. Contohnya Ayub, Asa. Mereka pada awalnya juga mengalami kebingungan bagaimana orang yang berperilaku hidup saleh tetapi tetap mendapatkan perlakuan yang buruk dalam hidupnya. Namun di akhir hidupnya mereka mengambil satu kesimpulan bahwa bukanlah berkat-berkat Tuhan yang penting, tetapi Allah itu sendiri yang penting dalam hidupnya. Menikmati persekutuan dengan Allah jauh lebih penting daripada menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Jadi saya tidak setuju kalau COVID-19 ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Setidaknya dengan 3 alasan. Yang pertama, tidak mungkin Allah akan melenyapkan orang benar bersamaan dengan orang yang tidak benar. Buktinya, Allah melindungi Lot yang sedang didoakan oleh Abraham dari murka atas seluruh bangsa waktu itu. Nah, COVID-19 itu menyasar siapa saja. Wabah tidak memandang kartu identitas yang kita bawa. Apa keyakinan saudara? Apa jabatan? Apa pekerjaan? Siapa saudara? Besar, kecil, tua, muda? Di belahan dunia yang mana? Di negara mana? Di wilayah yang mana? COVID-19 menyasar siapa saja
tanpa peduli. Nah, itu alasannya pertama. Alasannya kedua, hak untuk menilai baik atau tidak baik itu bukanlah hak manusia, tetapi haknya Tuhan. Ketika awal penciptaan dunia ini, pada hari pertama, alam menciptakan langit dan bumi, hari kedua, 3, 4, dan 5 Tuhan mengatakan, sungguh amat baik semua ciptaan itu. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Adam seorang diri, Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri. Jadi hak untuk berkata baik atau tidak baik itu adalah haknya Tuhan. Tidak boleh ada satu orang pun yang merampas haknya Tuhan untuk mengatakan ini baik atau tidak baik, buruk atau tidak buruk. Nah, persoalannya, apakah COVID-19 ini sesuatu yang buruk? Itu bergantung dari bagaimana perspektif kita memandang. Dari sisi kematian, dari sisi dampak ekonomi, itu sangat memukul sekeras-kerasnya sendi perekonomian seluruh bangsa kita, bahkan dunia ini. Tapi dari sisi solidaritas, kegotong royongan, cara hidup yang bersih, ini patut kita syukuri karena telah merubah pola hidup manusia. Kedekatan orang kepada Tuhan, trending topik yang sedang dibicarakan Tuhan setiap hari. Nah, biarlah kita menahan diri dengan sikap sok tahu, karena hanya Tuhanlah yang berhak untuk berkata ini baik atau tidak baik. Siapa tahu di dalamnya ada berkat yang terselubung. Siapa tahu kebaikan yang akan dimunculkan Tuhan lebih banyak dari keburukan. Hendaklah kita bijaksana, tidak secara gegabah menjatuhkan penghukuman, penghakiman terhadap situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Alasan yang ketiga, kalau ini adalah bentuk hukuman Tuhan, berarti mengupayakan bagi orang yang terhukum merupakan perlawanan terhadap Allah. Seandainya ini benar-benar hukuman ya, maka siapa saja yang memberikan pertolongan pada dasarnya sedang melawan rencana Tuhan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai musuhnya Tuhan. Dengan kata lain, pemerintah yang bekerja keras dan mati-matian, gugus tugas yang bekerja keras, para medis, relawan, berarti mereka sedang dalam posisi yang memusuhi Tuhan. Kalau ini memang true, ini adalah hukuman dari Tuhan. Dan demi untuk menegakkan konsistensi, harusnya mereka yang beranggapan ini hukuman Tuhan, mereka bersuka cita atas hukuman ini karena keadilan Allah dinyatakan. Mereka nggak perlu repot-repot mendukung usaha yang dilakukan bersama memerangi COVID-19 ini. Mereka juga harusnya tidak takut terhadap dampak COVID-19. Tetapi faktanya, banyak orang di antara kita tidak peduli hamba Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan sekalipun juga terkena dampak ini. Dan mereka juga harus stay at home, menjaga diri, menjaga kesehatan, supaya tidak tertular oleh wabah COVID-19 ini. Saudara, fakta yang kita lihat bahwa gereja sudah banyak diberitakan melakukan tindakan kesalahan yang tidak perlu dari pemahaman teologis yang menurut saya tidak tepat. Gereja menjadi sumber penularan kepada orang-orang yang seharusnya tidak bersalah menanggung akibat dari kesalahan gereja. Ini sangat ironis. Seharusnya gereja harus meneladani Kristus untuk menanggung kesalahan manusia pada dirinya sendiri. Gereja dipanggil bukan untuk menghakimi dunia. Gereja dipanggil untuk membawa kasih karunia pada dunia ini. Apa yang kita sedang kerjakan untuk kesejahteraan di dalam negara kita ini adalah keseriusan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Teruslah bekerja bersama-sama dengan Tuhan, mengubah keburukan ini menjadi kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Amin.